KPU memiliki perjanjian kerjasama formal dengan Disdukcapil untuk memastikan proses PDPB tetap netral dan bebas dari kepentingan politik, mempercepat integritas data, dan meningkatkan literasi bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Halo teman pemilih, ketemu lagi bersama kami di podcast KPU Kabupaten Pesawaran, ruang informasi yang akan berbagi seputar informasi terkait kepemiluan. Di episode 2 kali ini yaitu temanya mengulik akurasi suara rakyat, strategi KPU dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan sudah hadir bersama kita yaitu anggota KPU Kabupaten Pesawaran Divisi Perencanaan Data dan Informasi yaitu Bapak Evan Sefdiansa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Oke, sebagai anggota KPU yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi nih Pak, apa peran sentral divisi Bapak dalam menjaga kualitas demokrasi di luar hari H pemilu? Peran sentral kami yaitu menjadi dapur data KPU. Kualitas demokrasi tergantung dari kualitas data pemilih, sehingga kami memastikan data pemilih yaitu data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Nah, banyak nih masyarakat yang melihat kerja KPU hanya saat pemilu berlangsung. Di luar itu, apa pekerjaan utama KPU dalam memastikan kualitas data pemilih tetap terjaga? Pekerjaan utama kami yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini adalah kerja rutin KPU di luar masa tahapan pemilu untuk memastikan data pemilih yang selalu siap untuk digunakan. Boleh nggak nih Pak dijelaskan secara sederhana apa itu PDPB dan mengapa program ini wajib dilakukan secara berkelanjutan? Oke, PDPB adalah kegiatan KPU dalam rangka memperbaharui data pemilih secara terus-menerus di luar tahapan pemilu. Kenapa harus diperbaharui? Karena data pemilih ini bersifat dinamis ya. Ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, dan ada yang baru berusia 17 tahun. Nah, PDPB tadi kan singkatan dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kata berkelanjutan tentu memiliki makna penting ya Pak ya. Tuh Mbak. Dalam prakteknya apa saja nih rutinitas yang dilakukan KPU setiap bulan dalam PDPB? Rutinitas yang dilakukan KPU per triwulan, kami melakukan koordinasi rutin dengan stakeholder seperti dengan Disdukcapil untuk memperoleh data perubahan penduduk. Kami juga melakukan analisis data ganda, data anomali secara internal. Dari hasil pemutahiran tersebut nih Pak, kelompok pemilih mana yang paling dinamis perubahannya? Kelompok yang paling sering berubah adalah pemilih pindah domisili dan pemilih pemula. Untuk pemilih pindah, kami berkoordinasi intensif dengan Disdukcapil, sedangkan untuk pemilih pemula, kami bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Mengingat PDPB sangat bergantung pada data lintas sektor nih Pak, bagaimana mekanisme koordinasi KPU dengan Disdukcapil agar data tetap sinkron? KPU memiliki perjanjian kerjasama formal dengan Disdukcapil. Setiap per triwulan kami menerima data mutasi seperti kematian, pindah datang, dan perekaman KTPL. Data tersebut kami olah dan masukkan ke dalam sistem data pemilih. Sinkronisasi inilah yang menjadi kunci akurasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam pengolahan data tersebut nih Pak, peran teknologi tentu sangat krusial ya. Sistem apa yang digunakan KPU? Kami menggunakan sistem data pemilih atau SIDALIH sebagai database terpusat.
Pemutakhiran dilakukan secara periodik dan berjenjang dari daerah sehingga perubahan data dapat dipantau dan dikendalikan dengan baik. Apakah PDPB mencakup pemilih di luar negeri yang mobilitasnya cukup tinggi nih Pak? Iya, PDPB mencakup pemilih luar negeri. KPU bekerja sama dengan PPLN, Kementerian Luar Negeri, dan Disdukcapil. Dengan koordinasi lintas instansi, data pemilih luar negeri dapat terus dimutakhirkan meskipun mobilitasnya sangat tinggi. Dalam praktiknya, apakah pernah terjadi perbedaan antara laporan masyarakat dan data resmi kependudukan? Perbedaan tersebut bisa saja terjadi. Laporan masyarakat menjadi masukan penting, namun tetap harus diverifikasi dan dicocokkan dengan data resmi Disdukcapil. Jika diperlukan, kami lakukan klarifikasi lanjutan atau pengecekan di lapangan. Seberapa besar peran KPU, kabupaten, kota, dan kecamatan dalam proses ini? Peran kecamatan dan desa adalah ujung tombak pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. KPU berinteraksi langsung dengan Disdukcapil, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal. Data dari mereka yang kemudian diperbarui secara nasional melalui Sidali. Nah, dari hasil PDPB nih Pak, apakah pernah terlihat perubahan signifikan jumlah pemilih di suatu daerah? Sering ya Mbak ya, sering terjadi terutama di daerah urban, kawasan industri, atau pendidikan. Perubahan ini tidak langsung dianggap anomali, tetapi analisis sebagai dinamika kependudukan yang menjadi dasar penyesuaian perencanaan pemilu. Bagaimana KPU memastikan pemilih rentan seperti penyandang disabilitas atau masyarakat adat terakomodasi dalam PDPB? Dalam PDPB kami juga mencatat karakteristik pemilih, termasuk pemilih disabilitas. KPU bekerja sama dengan berbagai komunitas dan lembaga terkait agar hak mereka dapat dipenuhi secara optimal saat pemungutan suara. Nah, apa tantangan terbesar nih Pak yang dihadapi KPU dalam menjaga akurasi data pemilih? Tantangan terbesar adalah tingginya mobilitas penduduk yang tidak dilaporkan, serta keterbatasan infrastruktur dan akses di daerah terpencil. Karena itu KPU harus aktif menjemput bola. Di tengah pengelolaan data yang besar nih Pak, bagaimana KPU menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi pemilih? Akses Sidalih dibatasi secara berjenjang dan hanya untuk petugas berwenang. KPU menerapkan standar pengamanan sistem informasi serta mematuhi peraturan perlindungan data pribadi. Data yang diumumkan ke publik bersifat agregat. Di tengah pengelolaan data yang besar nih Pak, bagaimana KPU menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi pemilih? Untuk menjamin keamanan data perlindungan data pribadi pemilih, akses Sidalih dibatasi secara berjenjang dan hanya untuk petugas yang berwenang. KPU juga menerapkan standar pengamanan sistem informasi serta mematuhi peraturan perlindungan data pribadi. Lalu bagaimana nih KPU memastikan proses PDPB tetap netral dan bebas dari kepentingan politik? Untuk memastikan proses PDPB tetap netral dan bebas dari kepentingan politik, tentunya melalui transparansi dan pengawasan berjenjang. Hasil pemutakhiran diumumkan secara berkala dan disampaikan kepada partai politik serta Bawaslu untuk diverifikasi dan diberi masukan. Nah, sejauh mana nih peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan PDPB nih Pak? Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan PDPB, tentunya Bawaslu mengawasi seluruh proses dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan potensi masalah.
ini justru memperkuat akuntabilitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apakah benar nih Pak, hasil PDPB juga dimanfaatkan untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan pemilu ke depan? Tentu ya Mbak ya, karena PDPB menjadi bahan analisis strategis bagi KPU dalam penyusunan kebijakan, penyusunan regulasi teknis, dan mengantisipasi tantangan pemilu mendatang. Adakah inovasi yang sedang disiapkan KPU untuk meningkatkan kualitas PDPB? Inovasi yang sedang disiapkan KPU untuk meningkatkan kualitas PDPB tentunya ada ya Mbak ya, yaitu KPU terus mengembangkan sistem teknologi informasi, mempercepat integritas data, dan meningkatkan literasi data bagi jajaran KPU di daerah. Lalu apa peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan PDPB ini nih Pak? Peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan PDPB ini tentunya diharapkan masyarakat aktif melaporkan perubahan data seperti kematian ataupun pindah domisili. Pemilih juga dapat mengecek statusnya melalui laman resmi KPU atau datang ke kantor KPU. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan Bapak nih kepada masyarakat terkait pentingnya data pemilih dalam demokrasi? Pesan saya kepada masyarakat atau kepada teman-teman pemilih terkait pentingnya data pemilih dalam demokrasi, tentu hak pilih adalah hak konstitusional. Agar hak itu dapat digunakan, maka data pemilih haruslah benar. Demokrasi yang berkualitas dimulai dari data pemilih yang berkualitas. Sebagai penutup nih Pak, apa pesan Bapak untuk seluruh pemilih di daerah kita mengenai pentingnya PDPB dan satu ajakan yang harus mereka lakukan setelah mendengarkan podcast kita ini? Pesan dari saya kepada masyarakat atau teman-teman pemilih, hak suara Anda adalah aset yang harus Anda jaga dan validasi sendiri. Jangan menganggap PDPB hanya tugas KPU. Ajakan saya, luangkan waktu 5 menit saja, buka ponsel Anda dan cek status data pemilih Anda di website cek DPT online KPU. Jika ada yang salah, segera laporkan ke kami. Dengan begitu kita pastikan pemilu mendatang bebas dari masalah data. Oke, baik, terima kasih nih Pak Evan. Sama-sama Mbak Ernita. Sudah meluangkan waktunya dan memberikan pemahaman terkait data pemilih. Untuk teman pemilih, jangan lupa cek DPT online apakah sudah terdaftar atau belum. Dan sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.